Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa usalli wa usallim ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman mubarakan. Allahumma amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin wa ba'du. Nah, kita lanjutkan untuk materi Nahwu Muyassar ya. Yang kita lanjutkan untuk materi Nahwu Muyassar. Terakhir halaman berapa? Hmm? 43. 43 Rah, tapi yang jumlah fi'liyah sama ismnya belum ya. Yang atasnya udah. 43. Yang, yang latihan itu sudah. Sekarang yang bagian bawah. Al-fur eh al-farqu bainal Taib. jumlatil. Ini ya. 6. Kita bahas malam hari ini. Semoga selesai ya pembahasannya. Al-farqu bainal jumlatil fi'liyati wal jumlatil ismiyati fit tarkibi. Ya. Al-farqu baina al-jumlatil fi'liyati wal jumlatil ismiyati fit tarkibi. Taib. Nah, al-farqu artinya perbedaan. Ya, al-farqu artinya perbedaan, gitu ya. Sebentar. Nah, ya. Farqu ya, artinya perbedaan, gitu ya. Perbedaan apa? Antara jumlah ya, baina antara jumlah fi'liyah sama jumlah ismiyah. Perbedaan antara jumlah fi'liyah sama jumlah ismiyah fit tarkib. Tarkib itu maksudnya susunan, pada susunannya gitu. Gimana bedanya susunan jumlah fi'liyah sama jumlah fi'liyah gitu ya. Baik, sebelum ke sana apa itu jumlah ismiyah dan apa itu jumlah fi'liyah? Jumlah ismiyah adalah jumlah yang awalnya isim atau kata pertamanya isim. Itu jumlah ismiyah gitu ya. Kalau jumlah fi'liyah kata pertamanya fi'il. Ya, mudahnya seperti itu. Ya. Jumlah fi'liyah kata pertamanya fi'il, kalau jumlah ismiyah kata pertamanya isim. Gitu ya. Taib. Di sini ada contoh jumlah fi'liyah. Ya, jumlah fi'liyah. Yajlisul waladu. Yajlisul waladu. Gitu ya. Anak laki-laki itu ya duduk gitu ya. Duduk. Al-waladu anak laki-laki. Nah, nah, anak laki-laki itu duduk gitu ya. Kita lihat kata pertamanya apa di sini? Yajlisu. Ya, kata pertamanya yajlisu. Yajlisu itu fiil. Ya, ini juga sama nih, yajlisu fiil gitu ya. Tarkudu ini juga fiil. Ya, tarkudu ini fiil. Gitu ya. Nah, kalau misal jumlah ismiyah, kata pertamanya apa? Isim. Al-waladu, al-auladu gitu ya. Al-bintu, al-banatu gitu. Salah satu ciri-ciri isim apa? Kemasukan al. Ini kan ada alnya nih. Ada alnya. Ya. Jadi apa sih bedanya antara susunan jumlah fi'liyah sama jumlah ismiyah? Adalah dilihat di awalnya. Dilihat di kata awalnya. Kata awalnya ini apa? Isim apa fi'il? Gitu. Kalau kata awalnya isim, berarti jumlah ismiyah. Kalau kata awalnya fi'il, berarti jumlah fi'liyah. Gitu ya. Kemudian, ya. Jadi di sini beda. Di sini dikatakan yajlisul waladu. Ini jumlah fi'liyah.
Sementara kalau dibalik al-waladu yajlisu ini jadi jumlah ismiyah gitu ya. Tayyib yajlisu al-waladu yajlisu fi'il ya. Yajlisu al-waladu. Gini ya. Kita ambil contoh yang pertama saja. Yajlisu al-waladu. Nah, yajlisu ini apa? Fi'il. Yajlisu fi'il ya kan? Fi'il mudhari gitu ya. Fi'il mudhari. Nah, al-waladu apa posisinya? Posisinya sebagai fa'il, sebagai fa'il gitu ya. Sebagai fa'il. Yajlisu fi'il mudhari kemudian al-waladu sebagai fa'il. Nah, kalau dibalik gimana? Al-waladu gitu. Terus yajlisu. Gini, al-waladu yajlisu. Apakah susunannya sama kedudukannya dalam struktur katanya? Jawabannya beda gitu ya. Al-waladu di sini sebagai mubtada gitu. Bukan fa'il ya, tapi mubtada yajlisu sebagai khobar gitu ya. Jadi hanya dengan membalik susunan katanya ini juga beda ya, kedudukan katanya beda gitu. Kedudukan katanya sebagai apa? Ya. Ini khobar khobar dari mubtada. Ya kalau ini fiil fa'il. Kalau ini mubtada khobar gitu ya. Jadi susunannya bedanya pertama dari awal katanya ya, awal katanya ya, awal katanya fiil atau isim ya. Kalau jumlah fi'liyah awal katanya fiil, kalau jumlah ismiyah awal katanya isim. Kemudian secara kedudukan kata atau i'rab ya, kedudukan kata ini juga beda. Ya jelisu maka dia fiil mudhari. Al-waladu fa'il. Tapi kalau dibalik al-waladu duluan terus ya jelisu. Al-waladu sebagai mubtada, ya jelisu sebagai khobar gitu ya. Seperti itu. Taib, sampai di sini ada pertanyaan? Belum ada Ustadz. Taib, jelas ya. Oh, ini sebenarnya hanya dibolak-balik saja sama itu ya. Al-aulad artinya anak-anak ya. Kalau masalah kosakata arti-arti ini kan sebenarnya bisa cari di kamus ya. Tarkudu tidur ya. Yang penting itu paham kaidahnya gitu. Al-bintu anak perempuan. Anak perempuan. Al-banat jamak ya. Anak-anak perempuan. Anak-anak perempuan gitu ya. Baik, seperti itu. Baik, tunggu sebentar saya ngambil ini charger kodrollah laptopnya drop. Tunggu sebentar ya. Baik, kita lanjutkan ya. Kalau tidak ada pertanyaan, contoh. Hmm, nama kurang ini ya. Oh, deket banget. Khalidun. Nah, Ukhti Yuliati. Nama?
sebagai apa? Khalidun sebagai apa? Nama. Ya, ya. Mungkin susah ya. Pakai fiil yang biasa. Ini apa? Dahaba. Fiil. Hmm? Fiil. Fiil. Fiil apa? Dahaba fiil Fiil apa? madi. Betul. Fiil madi. Fiilun madin. Baik. Terus Khalidun Failnya. failnya. Baik, pantas. Baik. Kalau gini, gitu. Khalidun dahaba gimana? Khalidun Khalidun jadi mubtada khobar ya Ustaz. mubtada apa khobar? Salah satu lah. Mubtada. Mubtada yang dahabanya khobarnya. Nah, gitu. Baik, mubtada, kemudian dahabanya Khobar. khobar gitu. Nah, gitu ya. Jangan Khalidun sebagai mubtada khobar gak bisa lah. Jadi dua-duanya gak bisa harus salah satu. Baik. Ya, Ustaz. Kita ambil contoh lagi di sini misal. Hmm, susah. Baik. Terus Misalnya kalau jelas masih ya. kayak dua dua kata gitu ya masih ini ya masih insya Allah paham. Tapi kalau udah panjang gitu kalimatnya kadang bingung. Contohnya gimana? Yang kayak di atas tuh kan ada lanjutannya gitu. Panjang, agak panjang gitu kalimatnya. Kalau kayak cuman yang tadi ini yang kayak seperti contoh ini insya Allah paham gitu. Yang atas ini dah. Yang atas Iya ini kalau kan misalnya hanya contohnya, yang atas ini kan hanya sekedar banyak tambahannya aja. iya karena banyak tambahannya itu. Iya, maunya Sebenarnya nggak usah. latihannya yang kayak gitu, Ustaz. Yang panjang. Nah, Ini sebenarnya kayak gini misalnya Allahu mukhrijun. Ininya mah gak usah diperhatikan yang ini nih. Jadi yang jadi poin Cuman bahasanya itu yang ininya tok gitu. Gitu loh. iya Fiil sama ininya. Ininya mah bukan ini tambahan aja gitu. Jadi yang difokuskan itu itunya aja. Ini nggak usah gitu. jadi Terus yang yang tambahan itu nggak ada kedudukannya ya, Ustaz. ya dibilang kedudukannya ada, cuma nggak 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 urgent gitu. Urgent apa sih? Nggak nggak inilah. Nggak penting ya. Nah, ya ya dibilang ya nggak darurat banget gitu maksudnya. Gitu. pelengkap itu kali ya Ustadz ya. Nah, Apa? ya kayak gitulah, kayak pelengkap gitu, Ya. pelengkap gitu. Baik, kayak misalnya wala yukhaffafu anhumul adab. Yukhaffafu al-adabu anhum. Ini sebenarnya ini eh, susunan kalimatnya biar biar maknanya itu sempurna aja. Dan qadarullah ya, Ustaz Aceng ini apa namanya? Ngambil contohnya itu gimana ya bisa dibilang. Banyak kayak gitu, nggak bertahap gitu. Nggak bertahap maksudnya kayak soalnya tuh Contohnya langsung yang kayak agak sulit gitu ya. heeh. Nah ya gitu maksud Ana. Jadi harusnya itu kayak kayak misalnya kitab lain kayak silsilah gitu kan mulai dari satu satu contoh dulu, satu dua kata, nanti baru latihan selanjutnya jadi tiga kata, Iya, latihan mau kayak selanjutnya jadi gitu. empat gitu. Ini kan nggak langsung dicampur jadi satu gitu. Muyassarnya termasuk kayaknya udah sulit ya. Sedangkan anak masih baru mulai, Ustaz. Jadi Iya, kayaknya kaget bener. ya makanya ya gimana ininya aja. Eh gurunya milah-milih, gurunya milah-milih. Ya, apalagi di sini juga tidak dijelaskan ya terkait ini apa namanya pengirobannya itu kan tidak dijelaskan ya. Kayak misal kayak gini misalnya al auladu gimana kita jelaskan kedudukan auladu kan nggak dijelaskan sama Ustaz Aceng dari awal sampai akhir di sini Iya, nggak ada maksudnya tulisannya. jenisnya apa, i'rabnya apa gitu ya. Mm-mm. Kita sebutkan misalnya mubtada marfu wa alamatu rafihi atammah gitu kan li'annahu mufrad gitu. Harusnya kan gitu ya tapi enggak gitu nggak ada gitu
Makanya ini mungkin karena ini jilid satu ya. Anak belum lihat ya jilid dua. Tapi mungkin ini karena jilid satu. Jadi menurut Ana tujuan dari pembelajaran dari jilid satu ini yang penting paham aja dulu gitu. Oh ini tuh mubtada gitu. Oh ini tuh khobar gitu. Ini fa'il. Kalau ini eh, maf'ul gitu. Yang penting paham itu aja gitu. Itu aja dulu paham tuh. Yang penting paham gitu. Kalau target itu tercapai ya nanti bisa dikembangin di eh, mungkin di jilid 2 atau nanti kita cari kitab yang lain gitu. Baik. Yang penting itu kaidahnya paham gitu. Paham nggak? Paham ya? Ya, insya Allah, Ustaz. Insya Allah. Nanti masalah pengembangan jadi 3 kata, 4 kata itu gampang. Yang penting kaidah dasarnya itu paham. Pondasinya itu paham gitu loh. Baik. Nah, kalau nggak ada pertanyaan, kita masuk ke bab baru di sini ya. Kana wa akhwatuha. Kana wa akhwatuha. Apa itu kana wa akhwatuha? Kana ya kana. Sering ketemu kata kana nggak? Wa kana Allahu aliman hakima. Kana. Banyak banget kan kata kana. Kana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Di hadis juga banyak gitu ya. Nah, kana ini adalah fiil. Ya, kana ini fiil. Kana yakunu. Kana fiil madhi, yakunu fiil mudhari. Fiil amarnya kun. Kana yakunu kun. Gitu. Itu ya. Kana yakunu kun. Gitu ya. Nah, ini tasrifnya nih. Kana yakunu kun. Gitu. Kana ini madhi. Ya, madin. Yakunu mudhari. Kun. Kun ini amr. Gitu ya. Al-amr. Ya, fi'il al-amr. Taib. Kana. Jadi kana itu fi'il ya. Fi'il. Ya. Kemudian wa akhwatuha. Akhwat. Akhwat itu maksudnya saudara-saudara perempuan. Akhwat. Antum biasa disebut akhwat apa enggak? Ya kan? Akhwat. Mufradnya apa? Ukhtun. Ukhtun. Ukhtun itu namanya akhwat. Ya. Akhwat. Itu sih Nah, single gimana? ya, Ustaz. Apa? Kalau yang untuk ibu-ibu, untuk yang masih single akhwat itu ya, Ustaz. Enggak. Akhwat itu artinya saudari-saudari. Oh, bukan, Saudari-saudari. kira. Enggak ada kaitannya sama single nggak single. Antum punya saudari Iya. perempuan ya, saudari-saudari perempuan ya, bilangnya akhwat gitu, akhwati gitu, akhwati. Iya, iya. Baik, hanya kembali ke kana. Kana dan saudari-saudari perempuannya. Kana dan saudari-saudari perempuannya gitu ya. Wah. Apa sih kana itu gitu? Maka kita bahas di sini. Kana wa akhwatuha af'alun adalah fiil-fiil. Adalah apa? Fiil-fiil. Jadi kana ini adalah af'al. Af'al maksudnya adalah fiil-fiil. Kata kerja gitu. Ya, fiil-fiil. Ya, fiil-fiil. Fiil-fiil yang gimana? Tadkhul, yang masuk. Fiil-fiil yang masuk alal mubtada, yakni kepada mubtada, ya, kepada mubtada, masuk-masuk kepada mubtada dan khobar. Jadi fiil masuknya kepada apa? Mubtada dan khobar. Kita sudah bahas tadi ya, mubtada sama khobar. Mubtada itu yang apa? Isim yang pertama atau kata pertama pada jumlah ismiyah dan khobar adalah kata pelengkapnya gitu ya. Fatarfa'ul al-awwala maka memarfukan gitu ya atau menjadikan apa? Menjadikan marfu, menjadikan marfu. Apa maksudnya menjadikan marfu? Menjadikan berharokat akhir dhamma gitu ya. Benar. Menjadikan marfu al-awwal yang pertama. Maksudnya kata pertamanya, ya mubtada'nya itu, kata pertamanya. Ya, berarti mubtada gitu. Menjadikan marfu mubtada'nya
wa yusamma ismaha. Dan namanya sudah bukan lagi mubtada, ya. Dan wa yusamma, dan disebut atau dinamai ismaha, isimnya gitu. Isim kana namanya nanti. Isimnya, ya, isimnya. Watan sibu asani, dan memansubkan, memansubkan apa? Asani, kata kedua. Kata kedua. Aduh, sulitnya ya Allah nulis ya. Ketumpuk-tumpuk itu. Kata kedua wayu sama, dan dinamai sebagai khobarnya. Khobar kana gitu ya. Jadi kalau ada kata yang tadinya mubtada sama khobar, contoh di sini ya. Allahu alimun. Allah ini mubtada, alimun ini khobar. Gitu ya. Allah alimun. Allah mubtada, alimun khobar. Masuk kana tuh di awal. Ini kan tadinya nggak ada kananya ya di sini. Nah, tiba-tiba kemasukan kana, jadi kana terus ditambah Allahu alimun gitu ya. Jadinya gimana? Kana Allahnya tetap domah ini. Yang alim tadinya alimun jadi aliman. Ya, tadinya alimun jadi aliman. Kemudian bukan hanya harokatnya ya yang berubah. Akan tetapi apa? Akan tetapi namanya berubah. Tadinya Allah itu mubtada, alimun itu khobar, berubah. Allah ini jadi apa? Namanya atau kedudukannya bukan lagi Mungkin mubtada, tapi apa? Isim kana namanya. Ya, ismu kana. Ya, kita nyebutnya ismu kana atau isim kana. Dan aliman itu kita sebut sebagai khobaru kana. Ya, khobaru kana. Jadi bukan lagi mubtada sama khobar, ya, tapi isim kana sama khobar kana. Karena sudah ada kana di depannya gitu. Gitu juga kalau eh, mubtada sama khobarnya ini mu'annas gitu ya. Maryam. Maryam ini kan mu'annas ya. Maryam tadinya apa? Mubtada. Mujtahidatun khobar gitu ya. Kemasukan kana. Ya, kenapa ditambahkan tak di sini? Tak ta'nis ya. Jadi kanat ya. Ya karena Maryam ini mu'annas gitu. Ya. Maryam kan mu'annas. Ini namanya fi'il. Kalau misal fa'ilnya mu'annas, berarti harus ada tak ta'nis kan gitu. Kan harus ada tak ta'nis gitu ya. Jadi nggak bisa kana Maryamu, jadi harus kanat Maryamu. Ya sama kayak fi'il yang lain. Dhahaba Khalidun ya. Kalau Maryam gimana? Ya Maryam dhahabat gitu. Ya. Maryam jadinya dhahabat. Nggak bisa dhahaba gitu. Ya. Dhahabat Maryamu gitu. Nah, kana juga sama karena kana ini adalah fiil, ya. Seperti yang saya bilang tadi di awal ya, kana adalah fiil. Maka dia harus ngikut kaidah fiil, gitu. Kalau misal failnya muannas, dia harus ditambahkan taknis, ya, namanya kanat gitu. Maka harus begitu, kanat. Taib. Kemudian kita taruh kalimatnya Maryamu, ya. Kemudian mujtahidah. Nah, mujtahidahnya ini harokatnya apa? Fathah. Kenapa harokatnya jadi fathah? Karena kemasukan kanat, ada kanat di depan, gitu ya. Kalau nggak ada kanat, maka harokatnya apa? Dhammah. Ya, sebagaimana alimun tadi, nggak ada kanat di depan, harokat akhirnya dhammah. Tapi kalau kemasukan kanat atau kana ya, maka khobarnya yang tadinya marfu jadi mansub, gitu ya. Maryam bukan lagi mubtada, dia adalah isim kanat. Kenapa bukan isim kana ya? Karena di sini kanat ya. Jadi isim kanat kita nyebutnya. Isim kanat ya. Kita hapus yang garis ke sini, Yos. Ya. Isim apa? Isim kanat.
Ya, isim kanat, mujtahidah, khobar kanat, khobar kanat, gitu ya. Taib. Sampai di sini ada pertanyaan? Halo, Belum kalau anak tadi. belum? Yang lain? Belum, Ustaz. Berarti Afsah? Belum, Ustaz. Taib. Berarti jelas ya. Alhamdulillah. Taib. Kita lanjutkan kalau gitu ya. Saya hapus nggak apa-apa? Ya, Ustaz. Nah, sekarang ya kita masuk. Nah, ini ternyata masih ada contohnya tiga lagi ya. Taib. Yang tadi mufrad mufrad ya. Nah, sekarang kalau musanna gimana nih? Al-waladani ini kan musanna. Mujtahidani gitu ya. Gimana kalau dia kemasukan kana? Ya, sama saja sebenarnya. Ya, maka al-waladani ini marfu, marfunya dengan alif ya. Maka dia ketika kemasukan kana dia tetap marfu. Ya, tapi dia kedudukannya sebagai khobar kana. Nah, mujtahidani ini dia marfu. Tandanya marfu apa? Ya ada alif. Ini kan marfu ya. Nah, kalau kemasukan kana maka berubah yang tadinya alif jadi ya. Jadi ya, ya. Jadi tadinya mujtahidani jadi mujtahidaini gitu. Kenapa jadi mansub? Karena kemasukan kana di sini, ya. Maka kita katakan al-waladani isim kana mujtahidaini khobar kana, gitu ya. Taib. Kemudian contoh yang jamak, ini jamak mudzakkar salim nih. Al-muslimuna, gitu ya. Tanda jamaknya apa? Waw sama nun, gitu ya. Waw sama nun atau waw, gitu ya. Afwan. Tanda jamaknya waw. Ini mun, gitu ya. Waw. Kemudian sobiruna ini juga jamak nih. Tandanya apa? Waw, gitu ya. Waw. Sobiruna. Waw. Itu di jamak. Nah, kemasukan kana ya. Kanal muslimuna. Kanal muslimuna tetap marfu. Ya, khobar itu tetap mubtada tetap marfu. Ya, dia berubah jadi isim kana, maka dia tetap marfu. Nah, yang berubah yang mana? Yang sobiruna. Sobiruna ini khobar berubah jadi khobar kana. Tadinya khobar mubtada jadi khobar kana. Nah, berubahnya di mana? Yang tadinya wawu marfu berubah jadi ya di sini. Sobirina. Ya. Jadi sobirina. Gitu ya. Jadi berubah dari sobiruna ke sobirina. Kita katakan al-muslimuna isim kana sobirina khobar kana. Baik. Terakhir al-bintani ini musanna muannas. Al-bintani gitu ya. Kemudian mujtahidatani ini juga musanna muannas. Musanna muannas. Taib. Kanat. Nah, kanat karena ini muannas maka ada kemasukan tak taknif di sini. Jadi ini harusnya kanat gitu ya. Ini harusnya kanat seperti di atas. Tapi karena kalau ini sukun gini, terus ini juga sukun, bacanya susah. Kanat bintani gitu. Kan susah ya bacanya. Sukun ketemu sukun itu kan susah. Itu loh. Kanat bintani gitu. Susah. Makanya di kasroh. Kanatil bintani itu. Ya. Kanatil bintani. Nah, yang ini dirubah yang tadinya marfu pakai alif dirubah jadi mansub dengan ya. Kanatil bintani mujtahidataini gitu. Taib. Kalau misal jamak muannas gimana? Kanat muslimatu
Mm-mm. Sobirat. Nah, sobiratun. Al-muslimatu sobiratun. Gitu ya. Kanatil muslimatu sobiratin. Gitu ya. Mansubnya dengan kasrah. Baik. Ada pertanyaan? Tafadhol. Ada pertanyaan Belum ada Ustaz. lain? Mansub itu bukannya fathah aja ya Ustaz ya? Ya itu bisa disebut mansub juga ya? Mansubnya musanna kan pakai ya. Oh, oke. Baik. Mansubnya musanna pakai ya. Marfu'nya pakai waw. Marfu'nya pakai alif. Mansubnya pakai ya. Majrurnya pakai ya. Ya, itu harus dihafalin ya. Maaf, Nah, Pak. kan dulu udah. Ayo, dulu Iya, supaya belum apal sih. dulu di tabel itu loh. Antum kan nggak di Iya, tabel itu. belum diapalin. Yang tabel itu yang ada Asmaul Khamsah juga itu. Nah, ini eh yang terakhir ini ya. Al muslimatu sabiratun. Kalau misal dia kemasukan kana gimana? Jadi kanatil muslimatu sabiratin gitu ya. Karena jamak muannas salim mansubnya dengan kasroh gitu ya. Mansubnya dengan kasroh tandanya gitu. Taib. Masih ada sisa 6 menit ya. Ada lagi pertanyaannya? Tafadhal. Ustaz, yang apa? Yang kanatil itu kan taknya dikasih kasroh ya. Mm, Itu apa sih? Pertemuan dua sukun ya. mm, Itu kaidahnya gimana Ustaz kalau apa kalau mim kum itu kan kaidahnya dikasih domah mimnya kumu gitu ya. Kumu. mm. Kalau nun juga kasroh. Nun juga kasroh gimana tuh maksudnya? Nun apa sih nun wikoyah tuh Ustaz? Dan Heeh. khoironil gitu. Khoironil wasi ya gitu. Oh gitu. Terus Ya terus gimana gitu kaidah yang lainnya gitu Ustaz? maksudnya saya nggak paham pertanyaannya. Tuh, kalau ada iltika ustakinain yang pertemuan dua sukun itu Ustaz, kan kalau dia Heeh. nun dikasih kasroh kan, kayak Heeh. khoironil. Terus Iya. yang ini yang apa? Yang kalau kum kan dikasih mim, apa mim dikasih domah, Heeh. kumul jadi kumul Heeh. gitu kan, kum Terus gitu. Terus apalagi kaidahnya gitu maksudnya Ustaz? apalagi kaidahnya? Selain itu, ada lagi nggak? Oh, maksudnya ada lagi nggak yang modelnya seperti itu gitu? Ya, Oh, ya Allah alam ya, saya nggak hafal ya. Tapi apa oh, namanya? Itu namanya eh fikol namanya. Itu namanya fikol. Jadi biar nggak berat gitu. Contohnya kayak apa lagi? Alai, alaihi gitu juga ya. Kan nggak alaihu gitu. oh ya, 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 ha. Heeh. Fihi gitu. Nggak fihu kan gitu. Kan nggak kan? Fihi gitu. Iya, ha, Nah, ha, ilaihi bukan ilaihu gitu misalnya. Nah, iya, dan ada banyak sebenarnya. Itu sebenarnya sikol dan sebabnya itu karena ya orang Arab itu susah ngomongnya gitu. Jadi makanya mm, di dibuat mudah gitu. Dibuat mudah. Dibuat mudah. Jadi dimudahkan salah satunya adalah dengan apa? Ya dengan dikasrohkan atau disesuaikan harokatnya dengan huruf dengan kata setelahnya. Minkumul mu'minat misalnya. Minkumul gitu ya. Ya kalau minkum mu'minat gitu kan susah.
Gimana bacanya? Ah, Heeh. Sementara kalau Muhammadanil wasiyah atau khaironil wasiyah, ya karena tanwin itu memang aslinya kan nun gitu. Aslinya ziyadatin nun itu. Jadi ya ya wajar, itu bisa dikasroh. Baik. Intinya sebabnya itu sikol, iltiqa isakinain. Ketemunya dua sukun gitu. Taib. Seperti itu. Bisa 3 menit. Nah ini mungkin sekilas-sekilas saja ya. Akhwat kana. Insya Allah kita bahas rincinya di yang akan datang ya. Tapi kita baca sekilas sambil nunggu waktu habis. Akhwatu kana atau saudari-saudarinya kana itu apa aja sih? Ada banyak. Yang pertama ada amsa. Amsa, kemudian ada asbaha, ada adha, ada dhalla, ada bata, ada soro, ada laisa, ada mazala, ada manfaka, ada mafatiah. Ini wanya ini enggak ya sebenarnya. Wanya ini enggak sebenarnya. Yang masuk itu yang mulai dari ma itu. Ya, mazala, manfaka, mafatiah, mabariha, madama. Kemudian secara arti ini beda-beda ya. Panjang sebenarnya penjelasannya. Secara arti ini beda-beda, tapi ada beberapa kata yang artinya bisa diartikan sama ya. Contohnya mulai dari mazala sampai madama. Mulai dari sini ke sini ini bisa diartikan sama. Terus saja gitu. Ya, kemudian kalau amsa, asbaha, adha, dholla, bata, soro sama laisa ini artinya beda-beda. Artinya beda-beda masing-masing. Tapi kadang mulai dari Amsa sampai ke Bata itu bisa berarti Soro gitu. Nah, gimana tuh? Nah, yang paling beda artinya yang mana? Laisa. Laisa ini nggak ada yang nyamain. Nah, Laisa ini nggak ada yang nyamain gitu. Sudahlah dia paling nggak ada yang nyamain, ditambah dia nggak ada fiil mudhari'nya itu. Tapi insya Allah kita lanjutkan yang pertemuan akan datang ya. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Nah, Mbak Yakum. Barakallahu